kita kedatangan tamu spesial. Kita sambut Pendeta Mario Gunawan. Dan ada momen sebenarnya ketika rekaman khotbah waktu itu hanya beberapa orang yang tahu. Dalam momen rekaman itu saya sempat nangis dan menghentikan proses rekaman. Mutasi pelayanan atau studi lanjut? Oke. Ya. Hai jemaat yang terkasih dan para netizen yang saya cintai. Kembali lagi di acara program ini yang sudah cukup lama hiatus. Puji Tuhan, akhirnya program ini bisa kembali lagi dengan konsep yang lebih fresh. Tetap di sini, di podcast Sebelah Mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Berangkat dari kesibukan di tahun kemarin yang sudah kita jalani dan kita sekarang sudah ada di tahun baru 2026. Penasaran nggak sih guys kalian terhadap kegiatan dan kehidupan para pelayan Tuhan di gereja? Yuk kita kupas tuntas di sini dan kita kedatangan tamu spesial di episode kali ini. Siapa dia? Kita sambut Pendeta Mario Gunawan. Halo. So Senang ya? spesial ya. Senang banget rasanya Sebelah Mata akhirnya tayang lagi setelah pembawa acaranya tertidur pulas dan tidak kembali dan bangun lagi. Oke. Oke, Pak Mario gimana kabarnya? Ya, kabar saya baik, Kak Lucy. Selamat tahun baru 2026 Pak Mario. Selamat Gimana tahun baru. liburannya kemarin? Oh, menyenangkan karena saya mengambil kitab suci ke barat. Perjalanan jauh. Cukup nggak itu liburannya? Cuman 5 hari ya Pak Mario ya? Ya, cukup nggak cukup dicukupkan. Kan itu spiritualitas ugahari. Puji Tuhan masih ada hari libur untuk pelayan Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, Pak Mario saya mau tanya, ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa yang mungkin terlupa. Pak Mario ini kan sudah cukup lama ya. Kira-kira Pak Mario berapa tahun sih pelayanan sebagai pendeta di gereja? Oke, saya masuk GKI Kediri itu Januari 2019. Berarti 7 tahun sejak masa perkenalan dan akan 7 tahun terhitung masa pelayanan sebagai penatua diteguhkan dan 5 tahun nanti 11 Oktober 2026. Cukup perjalanan ini cukup panjang ya? Pak Lumayan, Mario? lumayan. Masih akan panjang lagi. Berarti ini rahasianya dibongkar ya para jemaat dan netizen. Cukup lama Pak Mario, nanti akan lebih lama lagi melayani. Masih belum tahu. Karena di tata gereja kan 5 tahun. Nakal ini pendetanya ya. Ya oke, Pak Mario suka dukanya apa di perjalanan 7 tahun ya? Apa ya yang paling membuat suka begitu dalam pengalaman pelayanan ini adalah ketika kita bersama bergerak, artinya bukan hanya pendeta, bukan hanya tenaga kategorial yang bergerak sendiri, tapi semua person, setiap orang yang ada di GKI Kediri mau terlibat, mau dilibatkan dan melibatkan diri, itu bagi saya sebagai seorang pendeta sebuah kegembiraan. Karena dengan bergerak bersama maka itu menjadi sebuah tanda bahwa gereja ini hidup. Justru ketika yang terlibat hanya 1-2 dan itu saja, itu menjadi sebuah autokritik. Jangan-jangan hidup tapi sebenarnya tidak hidup dengan sesungguhnya. Karena hanya orang-orang itu saja yang terlibat. Justru itu pengalaman yang bagi saya suka karena di GKI Kediri cukup banyak orang yang mau terlibat, mau dilibatkan dan mau melibatkan diri. Puji Tuhan ya Pak Mario. Puji Tuhan, itu sukanya. Sekarang dukanya. Nah, ketika ngomong duka ini ya Kak Lus, ini pernyataan yang sejak awal aku masuk ke GKI Kediri, aku ungkapkan kepada beberapa rekan yang cukup dekat. Salah satu hal yang bagiku menyedihkan dan membuatku berduka
adalah ketika aku harus kehilangan rekan-rekan sepelayanan dan aku yang memakamkan ataupun mengkremasikan mereka. Dan aku katakan kepada beberapa rekan sepelayanan begitu, hal yang sebenarnya paling aku hindari kalau bisa hindari adalah ketika harus melayani kedukaan dan yang berpulang adalah rekan sepelayanan, entah itu rekan majelis jemaat maupun juga rekan sepelayanan yang bersama-sama bergerak. Dan itu kan saling terkait, sukanya ketika semua orang ikut terlibat, dilibatkan dan melibatkan diri, tapi sisi lain dukanya ketika harus menghantar mereka, memakamkan ataupun mengkremasikan. Itu pengalaman dukanya. Duka sekaligus sedih sekali kehilangan mereka ya. Ada nggak Pak Mario momen mungkin momen yang paling berkesan dalam pelayanan, sepanjang pelayanan Pak Mario? Momen paling berkesan dalam selama 5 tahun lah ya katakan, ketika COVID terjadi. Dan momen COVID itu mengajarkan banyak hal. Bukan hanya berbicara soal manajerial gereja, bagaimana pembangunan jemaat itu harus dilakukan secara bersengaja, berkelanjutan, tersistem dengan baik dan sebagainya, sehingga apa yang dilakukan bukan hanya rutinitas tapi sesuatu yang membangun kehidupan persekutuan, karya pelayanan, kesaksian. Tapi juga ketika COVID terjadi, di sana ada hal-hal yang membuatku secara pribadi terkesan, karena di tengah COVID itu bukan hanya mereka yang menderita, tapi semua orang berjuang di tengah krisis yang terjadi waktu itu. Dan salah satu hal yang berkesan ketika kita semua sebagai gereja mau hadir buat mereka yang waktu itu harus diisolasi, bahkan mereka yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai, bahkan menghantar di tempat makam pun juga nggak bisa. Ketika bisa mendampingi, bahkan ikut di sana sekalipun harus pakai APD lengkap waktu itu. Tapi itu sebuah momen berkesan bahwa ternyata seberat apapun perjalanan kehidupan seseorang, kita perlu memastikan bahwa orang itu maupun kita tidak membiarkan seorang pun sendirian dalam perjuangan dan pergumulan hidup yang berat. Makanya memang salah satu hal yang cukup menjadi konsenku adalah isu-isu soal kesendirian dan juga kesepian. Karena ada hal-hal yang membuatku belajar mengapa kita perlu menjadi kawan, menjadi rekan, menjadi teman, sahabat bagi mereka yang berjuang dan bergumul dengan hidup. Itu sih. Iya sih, memang momen COVID itu paling berkesan ya, Pak Mario ya. Mungkin nggak cuman Pak Mario aja, tapi semua orang punya kesan sendiri terhadap COVID. Di mana yang memang kegiatan yang rutinitas dilakukan dan tiba-tiba harus berubah 100%. Berubahnya dari yang selama ini kita ibadah ya, rame-rame ibadah bersama, terus tiba-tiba juga harus sendiri, ada juga yang kehilangan. Itu memang momen sih, momen banget sih. Dan ada momen sebenarnya ketika rekaman khotbah waktu itu hanya beberapa orang yang tahu. Dalam momen rekaman itu saya sempat nangis dan menghentikan proses rekaman khotbah. Ada something lah yang sampai hari ini aku kenang itu sebagai sebuah pembelajaran dan refleksi pelayanan yang berharga. Pengalaman yang ya getir, pahit, menyakitkan, menyesakkan, tapi itu membuatku mengingat bahwa hadir buat mereka yang sedang berjuang dan bergumul itu hal yang perlu dilakukan dan wajib dilakukan oleh kita sebagai gereja. Kita bicara tadi refleksi ya, Pak Mario ya. Mungkin ada nggak pengalaman dari cukup lama ini, kalau dari kependetaan ini kan 5 tahun ya Pak Mario. Kita anggap 5 tahun lah. Dari 5 tahun ini ada nggak sih pengalaman yang memang merubah cara pandang Pak Mario sebagai pendeta? Apalagi ini kan panggilan Tuhan ya, nggak serta-merta hanya
rutinitas aja ya, Pak Mario. Ada nggak Pak Mar? Oke, lagi-lagi soal kedukaan yang mengajarkanku tentang merefleksikan panggilan pelayanan itu. Jadi ketika masuk ke GKI Kediri dan ditanya waktu itu oleh beberapa tim pencari pendeta, bidang apa yang diminati, dan secara jujur waktu itu aku mengakui yang tidak aku minati, bukan yang aku minati. Yang tidak aku minati adalah soal pastoral, soal kunjungan, soal konseling, soal hadir menemani ketika kedukaan. Why, Pak Mar? Melelahkan mungkin karena harus mendengar cerita, harus ikut merasakan, bergumul, bahkan mencari solusi, hadir. Waktu itu sebagai mahasiswa, konsep cara berpikirku ini melelahkan dan terlalu teknis. Tapi ketika masuk ke GKI Kediri justru bidang inilah yang paling diasah, paling dibentuk dan ditempa oleh Tuhan lewat berbagai macam pengalaman. Nah, salah satu pengalaman yang bagiku mengubah cara pandangku baik soal pastoral ataupun soal pendampingan pasca kedukaan ketika ada seorang anggota jemaat yang waktu itu ditinggal pasangannya. Dia punya seorang anak, anaknya berada di luar kota. Setelah kedukaan terjadi, waktu itu pikiranku adalah oke, kalau kedukaan terjadi masing-masing akan survive, berjuang dengan hidupnya, dengan keberlanjutannya yang ada. Tapi ternyata anggota jemaat ini ketika kedukaan terjadi, beberapa hari sesudahnya dia limbung. Dia tidak punya teman, dia merasa sendiri dan sangat kesepian dalam dukanya. Lantas lama tidak ketemu dan narasi itu akhirnya membuatku belajar. Oke, wajah kedukaan itu ternyata nggak tunggal. Bahwa ketika kedukaan terjadi, orang nangis selesai, ternyata nggak cukup itu. Karena aku sendiri pun juga ketika bersama mendampingi mereka yang berduka, hadir bagi mereka yang berduka, secara tidak langsung itu ternyata memulihkan kedukaanku yang tertunda pasca almarhum mamah berpulang. Sebenarnya sudah sangat lama, cukup lama. Ketika aku kuliah kok, belum berproses di jemaat bahkan. Tapi ternyata aku mengalami kedukaan tertunda yang akhirnya dari narasi itu membuatku akhirnya sadar bahwa realita kedukaan juga salah satu hal yang digumulkan oleh jemaat. Dan ketika kita nggak hadir di sana, mereka yang berduka sebenarnya butuh topangan, butuh rekan, butuh sahabat untuk menangis, untuk menyelesaikan duka mereka sehingga bisa berpulih. Tapi kalau nggak ada teman, mereka akan sendiri dan kesepian. Nah, justru pengalaman ketika ketemu dengan jemaat ini dan anggota jemaat ini menyampaikan ceritanya, aku justru berefleksi, selama ini berarti aku tidak melihat kebutuhan itu. Dan itu mengubah cara pandangku. Sehingga sesudah peristiwa itu, pengalaman itu, ketika kedukaan terjadi oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, sedapat mungkin aku berusaha untuk hadir. Bahkan ibadah-ibadah kedukaan, kalau jadwalku kosong, aku akan layani itu. Karena bagiku salah satu hal yang penting untuk berjuang bersama dengan jemaat ya kedukaan. Itu satu pengalaman ya, tapi bagiku itu mengubah cara pandangku bagaimana hadir, menemani dan membersamai mereka. Oke. Karena memang kedukaan siapa lagi kalau bukan kita, Pak Mario ya. Kalau yang ada saudara pun juga belum tentu saudara bisa menemani full. Ya, karena kalau sudah selesai kedukaan kan orang pada lanjut aktivitas. Betul. Tapi mereka yang berduka kelanjutannya seperti apa kan seringkali terlupakan, terabaikan. Jadi itu sangat mengubah cara pandangku. Oke. Kalau rutinitas Pak Mario,
Pak Mario ini kan kita tahu deh ya, saya juga rekan sepelayanan dengan Pak Mario. Sampai saya bingung mau cari Pak Mario itu tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sana, tiba-tiba hilang. Jurus ninja. Ya, 1000 bayangan. Ya, memang rutinitas Pak Mario ini cukup padat ya. Ada khotbah juga, belum lagi konseling, belum lagi kedukaan yang tadi Pak Mario sampaikan. Ya, itu kan semuanya serba mendadak ya, kadang ya Pak Mario ya. Kedukaan kan kita nggak bisa ya Pak Mario. Nah, di padatnya rutinitas itu ada nggak sih Pak Mario ngerasa kosong gitu Pak Mario? Kelihatannya sibuk, ada kegiatan semuanya dalam satu hari full, dalam satu minggu full. Tapi ada nggak sih rasa kosong di dalam hati Pak Mario atau mungkin lelah ya Pak Mario? Yang mungkin lelah, capek atau mungkin butuh istirahat jadi ngerasa kosong atau kesepian atau gimana Pak Mario? Pernah nggak ngerasa seperti itu? Kosongnya enggak, karena sedapat mungkin memang menghadirkan diri bukan hanya fisik, tapi juga perasaan, menangis bersama dengan mereka yang menangis, sukacita bersama dengan mereka yang bersukacita. Kosongnya enggak, karena perasaannya kan selalu bersama, membersamai. Cuma kalau capek pasti, karena kan ketika harus mendampingi mereka yang berduka, kita Fisik, ya. ikut merasakan sedih. Tapi tiba-tiba di hari yang sama kita harus katakanlah menghadiri pernikahan ataupun mendoakan mereka yang sedang bersukacita karena kelahiran anaknya. Itu kan situasi yang jeglek 180. Capek iya secara fisik, tapi kalau kosong enggak. Oke. Kalau jenuh bisa jadi, tapi lebih pada lelah secara fisik sih, Fisik, bukan batin ya. Kalau batinnya kan selalu menyesuaikan dengan Kondisinya. siapa yang didampingi dan Membersamai. ketika apa Ya. membersamai. Kalau misalnya lagi capek Pak Mario, kira-kira gimana sih cara Pak Mario memberikan jeda buat diri sendiri, recharge lah ya, kita bilangnya recharge. Oke, kalau anak-anak muda itu kan lebih memilih untuk misal healing begitu ya, atau hibernasi. Itu yang paling sekarang lagi ini ya Pak Mar, hype banget ya anak muda. Kalau aku memilih untuk 2 hal sih. Satu, biasanya aku akan download sebuah game. Apapun game yang sekiranya bisa dimainkan untuk wasting time begitu. Ya, itu salah satu hal yang aku pakai untuk mengambil jeda recharge-nya. Tapi yang kedua, sesekali memang aku mengajak keluarga untuk bersama refreshing, artinya ambil jeda dan Jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ataupun pergi makan bareng. Dan masa cuti yang hanya bisa diambil 2 tahun, 2 kali dalam setahun. Kenapa 2 kali setahun? Karena menyesuaikan dengan liburnya Eva. Nah, 2 kali setahun itu biasanya ketika liburan panjang lebaran dan sesudah masa Natal ataupun tahun baru. Ketika ada jeda libur panjang itu baru bisa. Tapi itu jeda yang diambil. Jeda yang ketiga kadang memang ada penugasan-penugasan luar kota yang itu sedikit membuatku menarik diri dari jemaat GKI Kediri untuk bukan berarti meninggalkan ya Pak Mar ya. Jadi ketika tugas sinode ataupun tugas lingkup lebih luas, entah itu menulis bahan bahan tafsir, PA ataupun bahan khotbah ataupun ikut sidang dan sebagainya, itu jeda yang cukup efektif buatku. Jadi menarik diri dari jemaat GKI Kediri, tapi tetap menjalani kesibukan di tempat lain, tapi itu sebuah recharge sih sebenarnya. Ya, karena ada kegiatan baru ya Pak Mario ya, yang berbeda dengan biasanya. Oke, terus kalau misalnya
lagi capek nih Pak Mario, kadang kan kita kadang kita terpengaruh dari capeknya itu kan mempengaruhi mood kita ya. Kadang kita happy, tapi di hati itu kayak yang nggak mood, capek banget gitu kan, nggak mood. Ada nggak Pak Mar, momen ketika Pak Mario lagi pelayanan nih, lagi melayani tapi nggak mood rasanya. Gimana Pak Mar ngatasinya? Paling deket itu Natal kemarin sih Kak Lucy. Nah ini. Setiap Natal itu selalu punya cerita buatku. Jadi ketika Natal awal tahun 1, 2, 3 di sini, itu relatif aku seringkali ketika memimpin malam Natal dan ibadah Natal, kondisi fisik kesehatan itu nurun, suara entah serak, entah batuk pilek. Lalu masuk ke tahun keempat, 5 itu aku sampai bilang tumben sehat dengan kesibukannya ada. Cuma yang baru terakhir kemarin Natal 2025, aku merasa sangat capek dan merasa bukan ndak enak hati sih, merasa nggak pengen ketemu banyak orang. Jadi kalau ketemu banyak orang dan semakin banyak orang itu rasanya makin capek. Baterai sosialisasinya lagi menurun ya Pak ya? Baterai sosialisasinya lagi menurun. Jadi kayak misal malam Natal kemarin entah mengapa nggak bisa disebut sebagai kebetulan. Ketika ada tamu dari Forkompimda, lalu selesainya bersamaan, jemaah sudah pulang dulu kan nggak sempat salaman. Hanya salaman dengan sedikit orang. Lalu kemudian nggak seperti tahun lalu. Tahun lalu kan salaman dengan banyak orang yang datang. Tapi malam Natal kemarin hanya salaman dengan yang tinggal. Hanya sedikit waktu itu. Tapi seolah-olah itu menjawab, oh iya aku masih capek. Dan ketemu orang itu capeknya luar biasa. Nah, apa yang kemudian mengubah ketika malam Natal aku merasa capek ketemu orang. Lalu di Natal itu tidak secapek itu. Apa yang membuat hal itu bisa terjadi ketika perayaan Natal justru moodnya makin membaik. Karena apa? Karena aku melihat kerja keras baik itu panitia maupun juga para penata layan ibadah malam Natal maupun juga ibadah Natal. Mereka yang bekerja di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk membaktikan diri melalui pelayanan ya, baik sebagai panitia maupun penata layan ibadah. Aku melihat kesungguhan dari para rekan-rekan sepelayanan ini yang justru membuatku, aku kesel isin aku mbak mereka. Mereka aja di tengah kesibukan masih mau melayani Tuhan. Masa aku yang menjadi pelayan penuh waktu justru merasa capek. Nah itu yang akhirnya membangkitkan semangat, karena toh temanya kan juga soal semangat ya. Iya benar-benar. Soal semangat. Jadi ketika ibadah perayaan Natal harus moodnya semangat. sudah berubah. Bukan dipaksa semangat, tapi memang moodnya sudah berubah menjadi lebih baik sehingga tidak, dalam tanda kutip, tidak merasa capek secapek malam Natal. Dan itu akhirnya kemudian menghantar di hari-hari berikutnya. Tapi malam Natal itu entah kenapa, ya mungkin juga karena kesibukan yang sudah cukup banyak ya, sehingga rasa capeknya numpuk. Tapi akhirnya bisa dilalui justru dengan memaknai dan merefleksikan perjumpaan dengan rekan-rekan sepelayanan itu. Oke. Karena memang malu sih ya, apalagi Pak Mario ini pandangan utama dari jemaat. Nah, kalau biasanya jadi motor, di waktu itu aku justru jadi gear. Motornya adalah teman-teman sepelayanan yang menggerakkan, ayo sama-sama semangat lagi. Oke, Pak Mario, ini kan bicara semangat ya. Memang banyak suka duka yang tadi sudah dilalui. Setiap tahunnya kan polanya sama ya Pak Mario. Dari Januari, nanti kegiatannya apa, nanti belum Paskah, bulan keluarga, HUT dan lain-lain sampai Natal, sampai tahun baru lagi ya. Momen apa yang memang Pak Mario ciptakan, atau bagaimana cara Pak Mario punya momen sendiri di tahun baru?
Aku mengambil momen itu justru bersama dengan Eva Daniel. Karena aku menyadari betul waktuku dengan mereka sangat terbatas. Jadi kadang ketika Niel pengen ajak main papinya, tapi papinya sibuk untuk mempersiapkan khotbah, mempersiapkan ini dan itu. Seringkali hanya tugas rutinitas saja, lalu dengan Eva yang tentu juga butuh bercerita, butuh pundak untuk bersandar. Nah, momen-momen itu kan terbatas karena kesibukan pelayanan tentu. Nah, justru momen jedaku ketika aku bersama dengan mereka, ketika aku memberikan ruang bagi diriku, tapi memberikan juga diriku buat mereka di momen-momen cuti, di momen-momen tertentu. Itu membuatku justru kembali merecharge, menemukan kembali rutinitas dan mampu menjalani rutinitas yang memang harus dijalani sebagai seorang pendeta. Nah, memang akhirnya aku menghayati keluargaku satu. Eva Daniel sebagai keluarga dan GKI Kediri sebagai keluarga besar. Dan ketika melihat keluarga besar dan keluarga kecilku yang tidak ada bedanya, disitulah kemudian tidak ada alasan untukku tidak semangat dan bersukacita untuk menjalani panggilan sebagai seorang pendeta. Meskipun pergantian tahun selalu ada ya Pak Mario ya. Dan keluarga itu nggak bisa dipisahkan, keluarga besar dan keluarga kecil. Oke, luar biasa. Udah tahu ya netizen dan jemaat gimana kehidupan pelayan Tuhan dan khususnya Pendeta Mario Gunawan. Kita kayaknya cukup panjang ya ini ya ngobrolnya Pak Mario ya. Kita santai nggak apa-apa ya Pak Mario ya. Oke. Kita sudah ngobrol cukup banyak, saya juga sudah kasih pertanyaan ke Pak Mario ya juga. Mungkin beginilah kehidupan pendeta ya. Entah itu pendeta atau mungkin pelayan Tuhan yang kategorial ya. Pelayan penuh di gereja. Banyak suka dukanya juga. Ternyata nggak cuman suka aja kelihatannya di depan, tapi ternyata memang ada dukanya yang pernah dialami. Oke Pak Mario. Kita mau permainan dulu. Oh, permainan. Ini surprise. Oh, oke. Pak Mario, kita ajak bermain. Oke, setuju. Saya mau kasih pertanyaan tepi jurang. Oke. Oke. Jawab cepat dan kasih alasannya kenapa. Oke. Setuju? Ya. Oke, Pak Mario, 3 pertanyaan ya Pak Mario ya. Jawab cepat dan kasih alasannya. Yang pertama Pak Mario, keluarga atau pelayanan? Ayo cepat Pak Mario, keluarga atau pelayanan? Keluarga atau pelayanan, aduh. Ayo Pak Mar, cepet ini Pak Mar. Nah, netizen ini sudah menunggu ini, pasti nih netizen. Awas nih kalau pendetanya bilang keluarga, gitu ya. Ayo nih, nggak boleh lama Pak Mar. Berpikir ini cepat. Pertanyaan jebakan nih ya. Loh, tadi kan Pak Mario bilang semuanya keluarga Pak Mar. Keluarga atau pelayanan? Pelayanan karena ketika dulu waktu mau menikah dengan Eva, salah satu hal yang aku katakan kepada Eva waktu itu, kamu menikah dengan seorang pendeta, berarti harus benar-benar siap kalau sewaktu-waktu aku dibutuhkan untuk jemaat. Dan Eva katakan oke, dan sampai hari ini bahkan seterusnya nanti aku yakin dia akan lakukan itu. Jadi ketika aku mengatakan pelayanan bukan berarti aku mengabaikan keluarga, tapi justru
Karena aku tahu ada keluarga yang memberikan support dengan pelayanan yang kulakukan. Tanpa aku mengabaikan keluarga yang menjadi support sistem utamaku. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pendeta Mario dan Ibu Eva tentunya ya. Sebagai pendamping kehidupan Pak Mario. Nah, berarti nanti harus tanya ke Eva. Pertanyaan cepat untuk Eva. Mungkin di next episode kali ya. Bagaimana rasanya ditinggal? Oke, pertanyaan kedua Pak Mario. Khotbah atau konseling? Oke. Oke. Konseling mungkin ya. Konseling. Tadi bilangnya nggak suka konseling Pak Mario. Konseling. Kenapa? Karena konseling itu justru menjadi sarana yang aku katakan tadi, dipakai Tuhan menempa membentukku yang dulu nggak seneng ada di dunia itu, nggak seneng bersentuhan dengan dunia itu, tapi seolah-olah nyoh ladangnya di situ. Ya, cara pandangnya kan juga sudah berubah ya Pak ya. Dan itu membentukku luar biasa sehingga khotbah dan konseling karena dari konseling nanti ada banyak pengalaman-pengalaman yang bisa direfleksikan bersama dengan jemaat yang kemudian itu berharga untuk bahan khotbah, bukan nanti disampaikan di khotbah. Beda loh ya. Kalau disampaikan di khotbah nanti yang konseling, oh ini loh si A si B. Enggak, tapi justru pengalaman yang direfleksikan. Bukan hanya dengan konseli tapi saya sebagai konselornya. Oke. Cukup aman ya netizen ya. Selanjutnya Pak Mario, terakhir, pertanyaan terakhir dan mungkin ini dar-der-dor. Oke, mutasi pelayanan atau studi lanjut? Kamera mungkin bisa di zoom. Oke. Ya. Mutasi pelayanan atau studi lanjut? Dua hal ini lagi dikumpulkan. Ini curhat netizen. Dua hal ini lagi dikumpulkan. Artinya ketika berbicara mutasi pelayanan, mutasinya bukan pindah ke jemaat yang lain. Oke. Sudah mulai muncul beberapa yang melakukan pendekatan. Tapi saya selalu katakan masih senang, belum terpikir untuk mutasi. Tapi ketika ada kebutuhan di lingkup lebih luas, ya itu sebuah panggilan yang memang harus direspon juga. Tapi kalau studi lanjut memang lagi digumulkan untuk beberapa waktu belakangan ini, karena memang nggak mungkin ilmunya berhenti hanya sampai di sini saja, puas dengan apa yang sudah dicapai. Tapi kan sebagai seorang pendeta perlu mengembangkan diri. Maka kalau ditanya mutasi atau studi lanjut, mungkin memilih studi lanjut. Cukup panjang ya jawabannya. Memilih studi lanjut. Kalau mutasi pelayanan nanti ya banyak orang jemaat yang akan katakan terlalu cepat Pak dan sebagainya. Jawabannya cuma satu intinya, tapi penjelasannya cukup panjang ya. Supaya aman. Supaya aman. Nggak jadi isu nanti, berbahaya. Ini bocoran ya para jemaat ya, apalagi jemaat GKI Kediri nih. Nanti kalau dianggap mutasi pelayanan berbahaya nanti. Nah itu, tepi jurang ya Pak Mario ini ya. Ya. Sesuai nggak Pak Mario? Tepi jurang atau sudah nyemplung jurang ini? Ya, hampir jatuh ke dalam jurang. Kepleset sitik ya Pak Mario, nanti bahaya. Oke, thank you Pak Mario buat ngobrol-ngobrolnya. Kita seru-seruan ya hari ini Pak Mario, gamenya juga asik. Kita dapat bocoran jemaat. Kita dapat bocoran dikit, kita dapat bocoran kehidupan bagaimana para pelayan Tuhan menghidupi panggilan Tuhan juga ya. Bagaimana kehidupan keluarga dari para pelayan Tuhan,
puji Tuhan banyak support, banyak doa-doa ya dari keluarga, terutama Ibu Eva istri ya, pasti dari Dan si keluarga. kecil Niel. Oh iya, Daniel. Oke ya, puji Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat di dunia untuk pendukung Pak Mario dan para pelayan Tuhan yang lain. Oke, Pak Mario mungkin ada pesan atau refleksi untuk para pelayan Tuhan atau untuk jemaat juga mengenai panggilan Tuhan. Ya, refleksiku nggak berubah, Kak Lucy, sejak kala itu menggumulkan tema penabisan, sahabat dalam perjalanan, sampai saat ini refleksiku tetap sama bahwa seorang pendeta, bahkan secara khusus misal pendeta Mario, tidak akan pernah bisa melayani seorang diri, tidak akan pernah bisa bekerja seorang diri, tidak akan pernah mungkin bisa melakukan ini dan itu seorang diri. Seorang pelayan Tuhan, pendeta, tenaga kategorial, penatua, siapapun yang menyebut diri hamba Tuhan, tidak pernah bisa memainkan segala sesuatu seorang diri. Dia butuh sahabat, dia butuh rekan, dia butuh teman untuk sama-sama berjalan. Makanya sahabat dalam perjalanan itu kan sebuah filosofi. Perjalanan panjang, sepanjang apapun, seberat apapun, semendaki apapun, akan terasa ringan kalau ada sahabat yang nemeni. Tapi akan terasa berat, bahkan jalan sependek apapun terasa berat kalau dilalui seorang diri. Dan saya kira penting bagi kita untuk menjadi sahabat bagi siapapun, rekan bagi siapapun, teman bagi siapapun, sehingga dalam perjalanan hidup bahkan panggilan pelayanan ini kita sama-sama berjalan. Berjalan seperti Tuhan membersamai dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Oke, luar biasa. Supaya Alkitabiah. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus buat Pak Mario yuk. Yeay. Thank you Pak Mario untuk waktunya. Kita dapat refleksi yang berharga dari Pak Mario karena seorang sahabat selalu menaruh kasih. Oke? Oke, thank you para netizen dan jemaat yang terkasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah. Oke, thank you Pak Mar. Ya, thank you. Selamat malam ya Pak Mar ya. Tapi kok ruangan studio kita panas sekali ya? Iya, memang sumuk Ngerasa banget ya, sumuk dah ya, kenapa ya? Sumuk banget. Panas ini. Oh, AC-mu kotor Kak Lucy. Bisa jadi sih. Kalau gitu aku mau telepon. Halo, admin GKI AC, tolong bisa servis di studio GKI Kediri? Oke, terima kasih ya, ditunggu. Nah, jemaat, bagi Anda yang membutuhkan servis atau pelayanan pembersihan AC, hubungi GKI AC. Usaha milik jemaat yang dikelola oleh kita bersama, dari kita untuk kita oleh kita. GKI AC, Jos Jis. Josis. Oke.